Baik, di sini saya nama Tri Anggraini akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia yaitu berasal dari kata fatoro yang artinya menjadikan. Kemudian fitrah dalam etimologis yaitu yang artinya sifat semula jadi atau potensi dasar atau kesucian. Kemudian dalam pengertian lain secara epistemologi yaitu fitrah adalah suatu perangkat yang diberikan oleh Allah, yaitu kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkarya yang disebut dengan potensialitas, dan manusia diciptakan Allah dalam struktur yang paling tinggi yang membedakannya dengan makhluk lain, yaitu memiliki struktur jasmania dan rohania. Pengertian lain dijelaskan secara rinci, yaitu yang pertama fitrah adalah ciptaan Allah, yaitu bahwa manusia telah diberi potensi yang baik oleh Allah SWT. Yang B yaitu fitrah berarti ciptaan kodrat jiwa atau budi nurani. Yang C yaitu dalam pandangan Islam, kemampuan dasar atau pembawaan disebut dengan fitrah, yaitu pengertian etimologi berarti kejadian seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang D yaitu menurut Syah Minan Zain bahwa fitrah adalah potensi latin atau kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir. Jadi sudah ada sejak ia lahir. Kemudian yang kedua yaitu konsep fitrah. Menurut Yasin Muhammad, konsep fitrah yaitu dibagi dalam 4. Yang pertama yaitu pandangan fatalis. Dalam pandangan fatalis ini mempercayai bahwa setiap individu melalui ketetapan Allah adalah baik atau jahat secara asal. Jadi orang itu baik atau jahat itu adalah dari lahir dalam pandangan fatalis. Kemudian pandangan netral yaitu bahwa berpendapat bahwa anak terlahir dalam keadaan suci, suatu keadaan kosong sebagaimana adanya tanpa kesadaran akan iman atau kufur. B yaitu pandangan netral, yaitu berpendapat bahwa anak terlahir dalam keadaan suci, suatu keadaan kosong sebagaimana adanya tanpa kesadaran akan iman atau kufur. Jadi dia lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kesadaran apa-apa, tidak seperti yang dijelaskan dari pandangan fatalis tadi. Kemudian yang C yaitu pandangan positif, bahwa semua anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan kebajikan bawaan, dan lingkungan sosial itulah yang menyebabkan individu menyimpang dari keadaan ini. Kemudian yang D yaitu pandangan dualis. Tokoh utama pandangan ini yaitu Sayyid Qutb dan Ali Syariati. Pandangan atau suatu sifat dasar yang bersifat ganda dan tidak memiliki kejahatan atau kekufuran seperti yang dijelaskan oleh pandangan fatalis. Menurutnya berpendapat bahwa ruh dan tanah mengakibatkan kebaikan dan kejahatan sebagai suatu kecenderungan yang setara pada manusia, yaitu kecenderungan untuk tersesat. Kebaikan yang ada dalam diri manusia dilengkapi dengan pengaruh-pengaruh eksternal seperti kenabian dan wahyu, sementara kejahatan yang ada dalam diri manusia dilengkapi faktor eksternal seperti godaan setan. Di sini terdapat dimensi-dimensi fitrah, yaitu yang pertama adalah fitrah agama. Fitrah agama adalah potensi mental spiritual question atau SP. Manusia sejak lahir memiliki naluri atau insting yang beragama dan mengakui adanya zat Allah, sebagaimana ketika ia sebelum lahir itu dijanjikan oleh Allah agar ia berislam. Namun ada orang yang kemudian menjadi Nasrani, itu adalah karena pilihan ibunya dan atau karena keturunannya, seperti aku akan menjadikan seperti dalam hadis bahwa menciptakan orang yang menjadi Islam menjadi Majusi, kemudian Nasrani dan sebagainya. Kemudian yang B yaitu fitrah intelek atau potensi mental intelektual atau yang disebut IQ. Intelek adalah potensi bawaan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang C yaitu fitrah sosial emosional, yaitu kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok yang mempunyai ciri khas yang disebut kebudayaan, yang namanya juga sosial. Jadi ya kita sebagai manusia perlu untuk bersosialisasi kepada orang lain. Kemudian yang D yaitu fitrah seni. Fitrah seni yaitu kemampuan manusia untuk menimbulkan daya estetika yang mengacu pada sifat al-jamal Allah SWT. Jadi orang sebenarnya manusia itu memiliki jiwa-jiwa seni, seperti kalau misal ia mau menggalinya. Kemudian yang E yaitu fitrah kemajuan, keadilan, dan kemerdekaan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang perlu kita penuhi. Kemudian senada dengan hal ini, menurut Dr. Jalaluddin, bahwa fitrah dianugerahkan kepada Allah yaitu ada fitrah al-ghazirat atau potensi naluriah seperti kita kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hidayatu al-hasiyat atau potensi indrawi, yaitu kebutuhan kita untuk melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Kemudian yang C yaitu
hidayah al-akliyat atau potensi akal, yaitu potensi untuk berpikir seperti memahami simbol-simbol, hal-hal yang abstrak, menganalisa dan lain sebagainya. Ini yang C, yang D yang terakhir, yaitu hidayah al-diniyat, yaitu potensi keagamaan. Jadi pada diri manusia sudah ada dorongan keagamaan, yaitu dorongan untuk mengabdi kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu hakikat manusia, dibagi menjadi 3 atau berapa. Yang pertama yaitu konsep al-bashir. Konsep ini dipandang dari pendekatan biologis, lebih kepada biologis atau tubuh kasar manusia, yaitu ragawi. Kemudian yang B yaitu konsep al-insan. Konsep al-insan itu lebih kepada pergerakan atau dinamisme, yaitu merujuk pada kata asal al-insan. Dapat kita pahami bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi yang positif dalam tumbuh serta berkembang secara fisik maupun mental spiritual. Kemudian yang C yaitu potensi an-nas. Kosakata an-nas umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian ada yang D, jadi ada 4 ya. Sebagai konsep Bani Adam, yaitu kita keturunan Nabi Adam. Kemudian ada komponen-komponen potensial fitrah, yaitu yang pertama ada kemampuan dasar untuk beragama, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa manusia itu memiliki potensi untuk beragama, atau sebenarnya manusia itu menjadi ateis itu juga karena faktor atau dorongan dari luar, di mana faktor iman merupakan inti beragama manusia. Jadi semua orang itu sebenarnya memiliki keimanan. Yang B yaitu mawahib atau bakat dan qobliyat, yaitu yang berarti tendensi atau kecenderungan yang mengacu pada keimanan kepada Allah. Kemudian yang C yaitu naluri dan kewahyuan bagaikan 2 sisi dari uang logam. Keduanya saling berpadu dalam perkembangan manusia. Fitrah dapat dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama segi naluri, sifat pembawaan manusia atau sifat-sifat Tuhan yang menjadi potensi manusia sejak lahir, dan segi wahyu Tuhan yang diturunkan pada nabi-nabinya. Jadi potensi manusia dan agama wahyu merupakan satu hal yang nampak dalam satu sisi. Ini hanya diberikan kepada nabi-nabi ya. Yang D yaitu kemampuan dasar untuk beragama secara umum. Tidak hanya terbatas dalam agama Islam, yaitu bisa jadi menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi dan lain sebagainya. Mereka dididik sesuai orang tua mereka. Kemudian terdapat aspek-aspek psikologis dalam fitrah, yaitu yang pertama bakat. Kita pasti sebagai manusia, walaupun kita hanya manusia biasa, kita perlu atau pasti mempunyai bakat yang terpendam, walaupun sebenarnya kalau digali itu lebih banyak daripada ketika kita memendam, ya kan. Kemudian yang B yaitu insting atau gazirah, yaitu suatu kemampuan berbuat atau bertingkah laku tanpa melalui proses belajar. Jadi insting itu secara tiba-tiba ya, terjadi secara tiba-tiba tanpa melalui belajar. Yang C yaitu nafsu atau dorongan-dorongan. Di sini ada nafsu lawamah. Kemudian nafsu lawamah itu mendorong ke perbuatan yang mencela. Kemudian nafsu amarah yaitu nafsu seperti kita yang sering marah-marah gitu, yang memusuhi orang lain dan lain sebagainya, yang bersifat merusak. Kemudian nafsu birahi atau eros yang lebih kepada nafsu seksual. Kemudian nafsu mutmainah yang mendorong ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang D yaitu karakter, dan adalah kemampuan psikologis yang terbawa sejak lahir. Jadi karakter itu watak, berbeda dengan sifat. Kalau sifat itu ada hubungannya dengan faktor luar. Kalau karakter itu lebih kepada kemampuan yang dibawa sejak lahir. Kemudian hereditas atau keturunan, yaitu faktor kemampuan dasar yang mengandung ciri-ciri psikologis seperti muka saya seperti ini, mungkin juga karena faktor dari ibu dan bapak saya. Dan faktor fisiologis yang diturunkan oleh manusia. Kemudian yang F yaitu intuisi atau kemampuan psikologis manusia untuk menerima ilham Tuhan. Intuisi biasanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang bersih jiwanya. Jadi intuisi ini tidak sembarangan bisa digali oleh orang-orang biasa seperti saya, hanya diberikan kepada orang yang memiliki insting yang kuat gitu. Yang D yaitu hubungan fitrah dengan pendidikan. Sebelum kita lihat lebih jauh tentang hubungan ini, yaitu kita harus lebih membedakan dulu apa sih fitrah dan pendidikan. Fitrah adalah kemampuan dasar yang ada pada diri seseorang yang harus dikembangkan secara optimal. Jadi fitrah itu adalah kemampuan dasar yang mana membutuhkan wadah, dan wadahnya itu adalah pendidikan.
Jadi pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa untuk mengembangkan kemampuan hidup secara optimal, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita memiliki fitrah tapi tidak kita gali, tidak disekolahkan, ya bagaimana kita bisa menggali bakat kita jika kita tidak bersekolah seperti itu. Menurut Abdul Rahman Al-Bani menyatakan tugas pendidikan Islam menjaga dan memelihara fitrah peserta didik, mengembangkan dan mempersiapkan segala potensi yang dimiliki dan mengarahkan fitrah dan potensi tersebut menuju kebaikan dan kesempurnaan, serta merealisasikan program tersebut secara bertahap. Pengembangan fitrah manusia dapat dilakukan dengan kegiatan belajar seperti yang saya ceritakan tadi, melalui berbagai institusi. Belajar yang dimaksud tidak terfokus melalui pendidikan di sekolah saja, yaitu bisa jadi dilakukan di luar sekolah, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lewat institusi sosial keagamaan yang ada. Jadi tidak hanya melulu tentang pendidikan formal, tapi lebih kepada mungkin autodidak itu juga diperlukan. Di sini ada aspek-aspek penting dalam mengarahkan pendidikan ke arah yang lebih optimal. Pendidikan yang mengarahkan ke arah perkembangan yang optimal, maka pendidikan dalam mengembangkannya harus memperhatikan aspek-aspek kepentingan yang antara lain, yaitu yang pertama aspek pedagogis. Dalam hal ini manusia dipandang sebagai makhluk yang disebut homo educandum, yaitu makhluk yang harus dididik. Inilah yang membedakannya dengan makhluk lain atau hewan lain. Jadi di sini pendidikan berfungsi sebagai memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan sama sekali, maka manusia tidak dapat menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi manusia itu sangat memerlukan pendidikan, atau pendidikan itu sangat penting bagi manusia. Tanpa pendidikan kita itu tidak akan dihargai mungkin. Kemudian yang B yaitu aspek psikologis, yaitu aspek ini memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang disebut psikologis netral, yaitu manusia yang memiliki kemandirian self-tendingness. Kemudian yang C yaitu aspek sosiologis dan kultural. Aspek ini memandang bahwa manusia yaitu makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat, yang namanya juga sosiologis dan kultural. Kemudian yang D yaitu aspek filosofis. Aspek ini manusia adalah makhluk yang disebut Homo sapiens, seperti yang ada di sejarah, yaitu manusia yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Dan materi yang terakhir yaitu implikasi fitrah manusia terhadap pendidikan. Yang pertama, alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar atau fitrah manusia harus ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan atau belajar sepanjang hayatnya. Manusia diberikan kebebasan untuk berikhtiar mengembangkan alat-alat potensial dan potensi-potensi dasar atau fitrah manusia tersebut. Kemudian di samping itu, pertumbuhan dan perkembangan alat-alat potensial dan fitrah manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas, lingkungan, alam, lingkungan sosial, dan sejarah. Dalam ilmu pendidikan ada 5 faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan, peserta didik, kemudian pendidik atau guru dan dosen, kemudian alat pendidikan yaitu sarana prasarana, dan lingkungan. Oleh karena itu minat, bakat, kemampuan atau skill, sikap manusia yang diwujudkan dalam kehidupan ikhtiarnya atau kegiatan ikhtiarnya, dan hasil yang dicapai dari kegiatan ikhtiarnya itu bermacam-macam. Kemudian fitrah bermakna potensi yang baik, tetapi potensi tersebut tidak berguna jika tidak digunakan dalam bentuk kemahiran-kemahiran tertentu, seperti bagaikan emas atau minyak yang terpendam dalam perut bumi, tidak ada gunanya kalau tidak digali dan diolah menjadi kebutuhan manusia. Kemudian mengolah potensi atau mengolah fitrah itu yang tersembunyi tersebut merupakan tugas utama pendidikan, yaitu merubah atau transform potensi-potensi itu menjadi kemahiran-kemahiran yang dapat dinikmati oleh manusia. Jadi apa gunanya kalau kita memiliki potensi kalau tidak digali? Jadi pendidikan itu sebagai wadah atau alat untuk mengembangkan potensi tersebut. Sekian video presentasi dari kami, dari saya Tri Anggraini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.